Kira-kira nih, menjanjikan gak sih bisnis tentang pengolahan sampah ini? Ngomongin sampah itu, jadi melihat sampah ini menjadi isu yang seksi gitu. Wah, sampah banyak duitnya. Benar. Ya, si tukang sampah dari London ini bingung. Kok gue perasaan di London sampai bisa sewa apartemen, bisa makan enak, tidur enak. Jadi ternyata Gen Z itu bukan cuman yang pengen di perkantoran dan kawasan SCBD ya, tapi tentang persampahan aja ada. Kita kan dulu mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Menurut gue sekarang kita udah harus evolve gitu, kita harus udah berkembang. Itu memilah sampah sebelum membuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama TikTok. Duh, hari ini kita mau ngapain lagi sih? Mau ngobrolin apa lagi sih? Ada yang penasaran nggak? Penasaran dong, please penasaran. Oke, kali ini gak kalah kerennya. Pembahasan kita ini udah sangat-sangat milenial sekali pokoknya. Nah, ini kita mau bahas apa kira-kira? Namanya ekonomi sirkular. Apaan tuh? Sama, gue juga nggak tahu. Makanya saat ini gue undang 2 tamu langsung yang ngerti tentang ekonomi sirkular. Yang pertama kita kenalin dulu nih, jeng 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 set, ya. Perkenalkan dulu nih, ada namanya Bang Ari, pelaku apa ya dibilangnya tuh mitra pemulung ya? Bisa dibilang kayak gitu. Perkenalkan dulu dong Bang Ari. Perkenalkan, nama saya apa gue ya? Ya, bebas. Nama mau saya gue, mau ente, mau aneh. Nama saya biar dari yang kecil sampai yang tua. Oh, oke, boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Ari. Kalau dari mananya, kalau untuk perusahaan boleh sebut? Boleh dong, dari justru. PT Ari Karya Utama namanya. Nah, perusahaan ini kebetulan bergeraknya di bidang pengolahan sampah, tapi utamanya di pengangkutan dan pemilahan sampah. Untuk area operasional sendiri itu di Jabodetabek dan target kliennya itu area komersial kayak mall, hotel, apartemen. Untuk background saya sendiri, S1 saya Sastra Rusia UI 2014, dan biar ada nyambungnya nih sama pengolahan sampah, akhirnya memantapkan diri untuk mengambil sekolah lagi di Sekolah Ilmu Lingkungan UI tahun 2019. Berarti udah lulus? Udah lulus. Mantap. 2021. Ini dia nih, Bang Ari, mitra pemulung. Masih muda, ya kan? Oh, iya. Belum kepala 3 belum? Oh, belum. Sama, gimana ya? Okay. Terasa tersindir gitu ya, belum kepala 3, gitu ya. Nah, satu lagi nih yang gak kalah seru lagi. Ada jeng 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 jeng, Bang Doner. Halo. Boleh dong perkenalan nih Bang. Selamat pagi ya. Penonton Tisa. Selamat pagi sama penonton Tisa nih. Sebelumnya kenalin, nama gue Doner. Di sini gue mewakili dari Lapak Sampah Indonesia, atau kalau orang-orang teman-teman kita manggil tuh dulu tuh lapak mahasiswa. Lapak itu maksudnya untuk sebutan tempat inilah penampungan bagi para pemulung yang ngumpulin sampah, jualnya, atau dia tempat rumahnya di lapak. Nah, kebetulan gue ini pada saat gue kuliah, dari gue zaman kuliah itu gue mulai ngelapak dan berkumpul dan jadi istilahnya apa ya? Bos lah, bos. Bos ya? Dong. Bos ya? Ceritanya kayak bos pemulung lah dulu waktu itu. Keren. Lihat mukanya cing-cing, masih muda juga kan? Itulah kerennya milenial dan Gen Z ya. Jadi ternyata Gen Z itu bukan cuman yang pengen di perkantoran dan kawasan SCBD ya, tapi tentang persampahan aja ada. Terus nih ya, gue pengen nanya-nanya juga nih sama Bang Ari dan juga Bang Doner nih terkait ekonomi sirkular. Jadi gue pengen tahu pendapat dari Bang Ari dulu deh. Okay. Ekonomi sirkular itu apa sih? Ya, jadi mungkin ini saya ambilnya dari yang pernah saya pelajarin waktu kuliah ya. Oh, boleh dong. Jadi konsep awalnya itu circular economy, itu basisnya kan dari supply chain ya, dari skema produksi. Dulu itu kan orang taunya cradle to grave, jadi intinya dari bahan baku jadi produk, terus udah dibuang gitu aja kalau udah nggak kepake. Cuman kan tahun 90-an itu ada inisiasi untuk cradle to cradle. Jadi bahasa gampangnya
ini dari bahan baku ini bisa gak habis dari produksi, barang itu nggak dipakai, itu bisa dimanfaatin lagi gak semua partnya atau sebagiannya. Nah, konsep dasarnya itu sebenarnya balik dari alam. Jadi kan kita kalau ngelihat tumbuhan, itu kan kita tahu ya, kotoran hewan itu bisa buat pupuk, ataupun misalnya hewan yang udah mati, terus dia terdikompos, dia udah terurai lah ya, terurai bisa jadi bermanfaat lagi buat makhluk hidup yang lain. Jadi konsep dasar circular economy itu dari alam sendiri sebetulnya. Nah, cuman memang pengaplikasiannya dari awal pengaplikasian sampai sekarang pun itu masih banyak sih tantangannya. Kalau sekarang istilah gampangnya hulu ke hulu, yang mana kita tahu sekarang itu namanya ekonomi sirkular kalau bahasa Indonesianya. Jadi balik lagi ke awal ya. Ke awal. Jadi ekonomi sirkular itu yang gampangnya hulu ke hulu, dari awal dia jadi produk harus balik lagi dimanfaatkan menjadi produk tersebut, bener ya kayak gitu ya, harus seperti itu dan bermanfaat. Dan ternyata justru malah awal mulanya terinspirasinya dari alam. Betul, justru ya dari alam. Wow, luar biasa. Pantesan anak ekonomi banyak dari IPA ya, enggak ya? Kirain gitu. Ada pengaruhnya gara-gara itu ya. Bisa jadi ya kan, anaknya cocok lagi tuh, cocok kan? lagi. Iya kan? Ya Allah. Terus nih, udah tahu nih kalau misalkan ekonomi sirkular dari hulu ke hulu, balik lagi. Nah, gue pengen tanya juga nih, ada nggak sih peraturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia sendiri? Nah, gue sekarang mau nanya nih ke bos pemulung, Bang Doner. Apa sih Bang? Ada nggak Bang? Kira-kira? Tadi sebenarnya gue mau ini dulu kalau masalah ekonomi sirkular. Boleh. Nambahin dikit ya. Nambahin boleh. Nah, sebenarnya kan tadi kan istilahnya kayak ekonomi sirkular tuh ekonominya ada nilai ekonomi terus yang dari hulu ke hulu. Jadi dia muter, close. Nah, cuma sebenarnya konsep ini nih menurut gue nggak segitu perfectnya. Jadi istilahnya kan kalau sirkular tuh dia muter terus kan. Enggak, maksud gua kan pasti dia akan ada titik stopnya, karena barang itu walaupun dia udah diputer, ntar dia ada penurunan nilainya. Misalnya let's say kayak ini kan sampah gitu lagi ya. Sampah itu ntar walaupun dia udah recycle bisa dipakai lagi, itu dia ketika mau dipakai lagi itu dia penurunan nilainya. Misalnya plastik yang dulunya kalau plastik langsung dari bumi gitu kan kayak lebih kuat, tapi kalau recycling plastiknya jadi lebih tipis, lebih tipis. Ketika plastik gitu. Hitam, iya kan, kekuatan materialnya diturun gitu kalau secara ilmu material polimer. Terus kalau gua ngomongin regulasi sebenarnya sih ini karena gua sempat searching aja ya. Tapi kalau dari sisi sosialisasi itu jujur aja nih untuk kita pelaku bisnis bisnis sampah lah di lapangan itu belum nemu. Kebetulan gue lagi searching dan gue lagi nyari celah aja sih. Nah, itu gue dapet di Permen nomor 75 tahun 2019 itu tentang kayak rute pengolahan sampah gitu-gitu. Maksudnya mungkin pemerintah kayak lagi pengen buat sistem end to end prosesnya. Tapi itu peta jalan pengurangan sampah bukan? Beda lagi. Ya bertahapnya gitu deh. Gue nggak tahu lah. Karena emang belum ada sosialisasinya juga sebenarnya kayak dari dinas nih. Sebenarnya itu sih harapan gue ya. Sosialisasi ya. Iya, sosialisasi kayak kita tuh dirangkul gitu loh. Jadi dari sistem pemerintah sebenarnya kalau lu searching malah udah ada ya Bang, sebenarnya harusnya ya sudah ada. Cuman sejauh ini di lapangan belum terdengar sosialisasinya justru ya. Seminimal sosialisasinya gue belum merasakan. Belum merasakan justru ya. Jadi ada harapan tentang sosialisasi. Nanti ke depannya nih kita apalagi udah Gen Z, milenial semua udah megang peran ya. Nanti di medsos biasanya sumber informasi, ya kan? Jadi kita bisa cari juga tuh nanti yang bergerak di badan tentang lingkungan, kita bisa follow mereka, kita bisa cari follow pemerintah yang tentang lingkungan nih, badan apa ya gitu ya, kita cari nih informasi-informasinya gitu ya kan. Terus nih dari Abang Ari sendiri, tadi kan bilangnya mitra ya kan, mitra pemulung tapi sektornya tuh lebih kayak ke hotel, mall dan lain-lain, area komersial. Nah kalau itu sendiri sudah ada belum sih peraturannya? Jadi kebetulan kan terkait pengelolaan sampah itu atau tentang persampahan itu udah ada undang-undangnya. Tuh kalau nggak salah nomor 18 tahun 2008 itu undang-undang tentang pengelolaan sampah. Nah
peraturan pengelolaan sampah itu, tanggung jawab pengelolaan sampah itu dibebankan ke pemerintah daerah sebetulnya. Misalnya pemerintah pusat itu lebih ke garis besar atau peta jalan, itu mungkin tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi untuk tanggung jawab intinya itu ke pemerintah daerah. Rata-rata sih itu tingkatannya kabupaten kota, tapi kalau DKI Jakarta langsung provinsi. Oh, cuma DKI doang berarti yang provinsi rata-rata baru kotanya masing-masing. Rata-rata sebenarnya sih kalau di tingkatan provinsi itu kan diharuskan ada namanya Jakstranas tuh tahun 2017 itu presiden yang terbitin itu sebaiknya di ratifikasi pokoknya dia diadaptasi ke peraturan pemerintah tingkat provinsi. Cuman waktu itu pernah riset belum semua provinsi sih ada Jakstrada, kan bawahnya Jakstranas. Nah, itu tapi DKI ada, Jawa Tengah ada. Oh, Jawa Tengah udah bagus ya. Cuman dari Jakstrada tingkat provinsi harusnya ada lagi Jakstrada di tingkat kota. Nah, itu nggak semua kota kabupaten punya juga sih. Lah, berarti selama ini gimana tuh yang nggak punya? Nah, kebetulan kalau kita kan area operasional Jakarta utamanya. Jakarta udah punya untungnya. Untungnya. Plus lagi pemerintah DKI ini untungnya dia paham kalau banyak sekali pelaku usaha pengolahan sampah yang swasta gitu. Jadi tahun 2013 lewat peraturan daerah itu diterbitkanlah peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Gitu, termasuk di dalamnya pengolahan sampah. Dari situ mulai bagusin lagi, terakhir ada peraturan target utamanya sih langsung ke area komersialnya ya selaku produsen sampah. Itu tahun 2021 Pergub 102 tahun 2021. Intinya sih tentang pengurangan sampah sih. Karena tujuan utamanya peraturan itu dibuat rata-rata itu untuk mengurangi produksi sampah baik di sumber ataupun sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir. Berarti secara nggak langsung kayak dari abang ambil nih kan komersil, berarti ada MOU-nya dong berarti ya sama pihak mitra. Kalau sama pihak klien lah ya kita bahasannya itu ada nilai kontraknya. Oh, ada nilai kontraknya. Terus nanti dari abang sendiri melaporkan. Iya, karena statusnya PT Ari Karya Utama atau disingkatnya AKU itu mitra Dinas Lingkungan Hidup. Wis, mantap. Iya. Karena kan kita bantu Dinas Lingkungan Hidup. Jadi awalnya kenapa pelaku usaha ini digaet sama dinas? Karena dinas itu tahu dia ada kesulitan untuk meningkatkan tingkat keterangkutan sampah. Karena kan kekurangan SDM dan lain-lain. SDM, armada. Itu kan terbatas. Nah, jadi akhirnya coba deh bagi-bagi tugas, bagi-bagi porsi. Nah, akhirnya dirangkullah swasta ini kayak gitu sih. Ya, ini mirip-mirip kayak kalau di kesehatan imunisasi ya. Gitu ya? Dibagi rata. Oh iya. Jadi untuk mencapai imunisasi anak-anak terimunisasi dibagi rata peran-peran bidan, puskesmas, terus kayak dokter di lapangan gitu. Jadi namanya bermitra ya. Jadi tidak harus kita bebankan kepada satu pihak. Kenapa kalau kita tidak bisa bekerja sama gitu kan? Kan itu salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Iya, itu ya salah satunya ya. Udah bisa belum ya nyalek kamu enggak ya? Kirain gitu ya, gara-gara gue habis belajar nih ekonomi sirkular nih gitu kan. Nah, tadi kan udah di-mention juga nih masalah peta jalan pengurangan sampahnya ya berarti ya. Berarti sebenarnya sudah ada di kalau nggak salah di Peraturan Menteri 75 tahun 2019. Jadi sebenarnya udah lama ya adanya ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Walaupun nggak lama banget, tapi sebenarnya sudah ada kan? Hitungannya itu baru. Oh, hitungannya baru ya kalau Peraturan Menteri kalau gitu itu ya? baru, karena kan istilahnya gue ngeliatnya tahun. Iya, kayak 4 tahun tuh baru. Oh, 4 tahun tuh baru. Paling kan disahkan, belum sosialisasi. Oh iya. Belum penerapan, belum pengawasan. Nah, tapi itu juga nah, kapan? Berarti kalau ibarat kata pertumbuhan manusia gitu ya, masih toddler gitu ya. 4 tahun masih lucu-lucunya gitu ya. Masih baru belajar jalan sih. Masih infan ya. Iya. Masih lucu-lucunya. Jalan gitu masih ya. jatuh-jatuh. Masih jatuh-jatuh, ya wajar. Nah, makanya butuh peran kayak abang-abang ini ya kan, yang ngasih masukan ke semua stakeholder yang ada. Terus nih, kalau misalkan nih udah tahu tadi sudah ada, terus gue juga pengen nih buat Abang Ari dan juga Bang Donar gitu ya, kasih tahu nih kepada netizen di rumah gitu ya, kira-kira bisnis ekonomi sirkular itu apa sih pemahaman yang harus kita dapatkan gitu
dari konsep bisnis ekonomi sirkular? Boleh dari Bang Donar dulu dong. Jadi gini ya, kalau ngomongin bisnis ya Iya di dong. pengolahan sampah ya. Jadi sebenarnya ini kan ada beberapa segmentasi lah. Pertama memang tadi ada dari sisi Bang Ari, yaitu di kawasan komersil. Nah, ada juga memang yang di kawasan Non komersil. MSW, Municipal Solid Waste atau sampah perkotaan. Yang maksudnya sampah pemukiman gitu. Nah, kebetulan kalau di tim kita bergeraknya di situ, MSW, Municipal Solid Waste. Kalau ngomongin bisnis ya, jadi kan kita memang istilahnya ngambil dari pemulung-pemulung, ada pemulung dan juga ada bank sampah. Kita kelola lah. Terus, nah di sampah itu untuk bisa jadi bisnis itu kuncian pertamanya adalah disortir. Jadi sampah, ini nih potong TikTok nih ya. Sampah akan tetap menjadi sampah kalau lu nggak nyortir sampah. Jadi sampah itu punya nilai itu kalau ada sortir. Itu yang pertama. Dan pengolahan sampah nggak akan berjalan kalau lu nggak ada sortir sampah. Balik lagi dong. Iya. Pasal 1. Pasal. Baik lagi itu pasal 2 ya benar. Itu pasal 2. Nah, pasal 3 mari kita memilah. Jadi kalau menurut gua kayak sekarang tuh edukasi kita kan dulu mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Menurut gua sekarang kita udah harus evolve gitu. Kita harus udah berkembang yaitu memilah sampah sebelum membuang. Karena kalau mau berkaca ya, kayak di negara-negara luar yang udah mulai maju Jepang, Eropa gitu kan, mereka pasti memilah sampah dulu kan, baru membuang. Karena memang itu kuncian pengolahan sampah. Nah, tapi kalau gue boleh jujur ya, ngomongin sampah itu apalagi sekarang nih dengan isu-isu bank sampah, bukan isu sih kayak lagi program nasional bank sampah bla bla bla. Jadi melihat sampah ini menjadi isu yang seksi gitu. Wah, sampah banyak duitnya. Benar. Jadi kalau bisnis ekonomi sirkular itu kan jadi kayak memanfaatkan kembali barang yang harusnya tidak terpakai, tidak punya nilai, tapi gimana kita naikkan lagi value-nya sehingga ada nilai ekonominya di situ, bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, banyak lah jadi aspek-aspeknya hidup lagi. Nah, tapi ini kalau dari sisi manajerialnya, dari sisi bisnisnya, emang kelihatannya itu kayak menarik gitu, tapi sebenarnya banyak triki-triki yang membuat yang jarang diketahui. Jadi orang lihatnya manis doang nih. Misalnya let's say nih kayak gini Pet nih. Ini kan salah satu primadona. Primadona. Kalau orang lapangan bilang ini dagingan nih. Wis, daging. Ini sama PP Glass. PP Glass itu Oh iya tahu ya, yang gelasan. yang gelasan. Kan botol Yang kan. botol. Gue mau nyebut merek tapi belum ada brand sih. Ayo dong masuk. Ayo. Masuk. Nah, ini kayak gini nih kan, let's say di lapangan bisa 3 sampai 4 ribu. Kalau lagi jelek bisa di 2,5 per kilo. Tapi itu kalau penyortirannya benar. Ini sebenarnya ada beberapa aspek. Satu, bersih. Satu, bersih. 2, sortirnya benar. Karena kalau lo nyortirnya semakin detail, harga harusnya semakin tinggi. Dan ada jasa lu lebih naik lagi, misalnya nilainya lebih naik lagi. Terus yang ketiga ya bahannya nggak salah gitu kan. Karena di dalam proses ini kan kayak ini PET, ini kayak gini kan sebenarnya kalau dilihat belakang sama-sama logonya PET. Iya. Tapi ini sistem pengolahannya beda. Oh gitu. Nggak bisa sama. Ini PET biasa, ini PET galon. Nah, PET galon tuh dia punya karakter yang lebih solid lah. Kalau ini kayak lebih tuh kan. Oh iya. Kalau ini kan kayak lebih Lebih kuat, tipis lah, lebih yang tipis, lebih ini lebih kuat. tebal lah simpelannya gitu kan. Jadi kalau di suhu pembuatannya lebih beda, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Jadi kalau disatukan ntar hancur lebur. Nah, menurut gua bisnis ini nggak akan bisa sustain kalau prinsip-prinsip tadi tuh nggak dijalankan. Jadi cuma mikirnya simpel aja, penting nyortir aja suka-suka gitu. Terus dia apalagi gue udah nyortir, gue pengen minta dihargainnya tinggi karena biasanya kan kalau itu ada prestisnya, botol sekian, padahal sebenarnya yang dia masukkan ke dalam itu sorry to say sering yang tidak sesuai dengan jenisnya, sehingga kalau divaluasi itu nilainya nggak sesuai. Misalnya harusnya bahasannya gelonggongan. Iya gelonggongan atau Gabruk juga. Gabruk lagi. Campuran. Jadi kayak ini kan harganya variatif juga. Ada yang dari 1.000 nyampe 3.000 tadi gue bilang. Jadi dicampur barangnya yang 1.000 sama yang 3.000. Tapi minta klaimnya dengan harga 3.000 per kilo. Nah, ini juga mindset menurut gue harusnya agak diluruskan bahwa sampah itu kayak jadi logistik.
Komoditas ya. Sebenarnya emang sampah itu punya nilai lebih dan bisa menghasilkan, tapi sampah itu bukan komoditas. Sampah itu memang beban. Sampah gitu. Sampah sebenarnya gitu. Itu akan memiliki nilai bagi yang pengelolanya, yaitu bonus lah. Ibaratnya kalau lu udah produksi sampah ya lu harus bertanggung jawab. Minimal lu menyalurkan kepada pengolah sampah. Nah, kalau pengolah sampah itu bisa meningkatkan nilainya, yaitu bonus. Biar ekonomi, biar kita hidup lah, biar kita juga pengen jadi Bill Gates gitu loh. Ya. Bos ya. Karena bahkan di luar negeri kayak di Swedia gitu-gitu ya orang pengolah sampahnya kaya-kaya. Benar. Itu karena mereka orang-orang yang buang sampah tidak melihat itu sebagai, ibaratnya gini, lo buang sampah tapi lo nggak ngarepin duit dari situ. Iya, benar. Walaupun dia tahu, mereka tahu semua ini sampah punya duit, punya bisa menghasilkan uang, bla bla bla. Karena sedikit pergeseran itu akan menjadi berubah makna dari bisnis circular economy ini sendiri. Mungkin lo akan dapat insentif ketika lo buang sampah di bank sampah atau di pengolahan sampah, mungkin lo akan dapat insentif, tapi please lo jangan mindsetnya kayak gue mau nyari untung dari situ. Iya pastilah di situ akan ada celah kita melakukan, gue jujur aja, cheating. Jadi dunia persampahan itu, kalau Mas Ari kan dia bisnisnya di ini ya, sebenarnya core bisnisnya, gue lihat ya adalah lu di transporting, jasa transporting sampah kan. Lo core bisnisnya bukan di pengolahan sampah kan. Nah kalau gue core bisnisnya di pengolahan sampah. Jadi gue tahu banget nih barang yang kualitas bagus dan yang jelek itu gimana. Bahkan jadi dia nggak perlu mikirin nih, gue mau ngolah. Misalnya gue ada sampah masuk 1 ton, gue olah keluarnya mau sekian ton, bodo amat. Ya penting kan, karena gue dari transporting aja udah untung. Kalau si Mas Ari, Bang Ari, kalau gue emang kayak nih, gue beli sebenarnya 1 ton. Kenyataannya tuh karena tadi ada cheating, dia barangnya sortingnya suka seenak jidat, terus kualitas sampahnya ternyata diisi air, diisi apa. Jadi yang hasil setelah gue olah itu ada susut produksi cukup besar. Di angka 30-50%. Wah, itu mah jadi buntung bukan untung. Iya, betul. Dan itu yang membuat kayak apa ya, sistem pengolahan sampah di Indonesia itu menjadi goyang. Ya, belum stable. Termasuk kayak kalau, dan di sini belum ada sih, menurut gue belum ada penelitian yang kayak sebenarnya bisnis sampah itu di lapak untung beneran atau enggak sih? Ayo, yang penelitian? Gue sih udah pernah, jujur. Gue tuh udah pernah melakukan penelitian di lapak-lapak, di bank sampah, tuh gue udah teliti. Dan sebenarnya mereka tidak pernah punya gambaran. Gue tanya, lu punya untung berapa sih sebulan? Mostly nggak ada yang bisa jawab, gue untung berapa. Karena mereka hanya hidup dari tutup lubang gali lubang, minjem sono dulu, ntar ganti gitu-gitu. Jadi ketika harga sampah lagi turun, mereka kolaps semua karena nggak bisa ngebayar cicilannya dan lain-lain. Dan sorry to say, kayak bank sampah mungkin walaupun sudah menjadi program nasional, tapi tetap aja ide itu banyak yang hidup segan mati tak mau, sehingga harus disupport dari pendanaan APBD gitu. Tapi tetap aja walaupun begitu tetap ada yang berhasil. I mean bukan bank sampah ini konsepnya jelek, tapi ini nih sistem pengolahan sampah ini kayak riskan gitu loh. Lo kalau lo semuanya nggak bisa diajak kompromi, nggak mainnya lo curang, ada cheating di situ, udah ini sistem memang nggak akan sustain. Maka dari itu menurut gue mindsetnya kita juga harus agak melihat bisnis itu juga, mentang-mentang duit, gue pengen jadi nafsu. Padahal nggak gitu juga ya, itu memang bonus aja lah. Berarti kalau kalau lo pengen dapat nilai itu, yaudah sini jadi pelaku ikutan ngolah. Belum sendiri. Iya, belum tahu aja kan rasanya. Menarik banget nih dari Bang Doner tentang bisnis ekonomi sirkular itu sendiri, khususnya pengolahan sampah. Karena memang ya gue juga sebagai yang menghasilkan sampah ya, gue ngerasa ya di era digital, di era milenial, Gen Z itu udah banyak loh pelaku ibu muda ya, gue termasuk ibu muda gitu kan. Jadi pelaku ibu muda tuh yang sudah mulai melek sama masalah pemilahan sampah. Jadi ini bisa dikategorikan seperti wanita ya kan, pasal 1 wanita benar, pasal 2 wanita nggak pernah salah. Jadi balik lagi. Jadi pasal 1 yang pilih sampah. Ada lagi pasal 3. Ketika laki-laki benar, wanita salah, kembali ke pasal pertama. Iya gitu. Jadi kalau misalnya kita yang salah ya kan, laki-laki yang benar, coba lihat pasal pertama gitu. Sama kayak sampah. Buat bapak-bapak sabar. Memilih sampah itu ya pasal pertamanya gitu kan.
ya semua akhirnya berujung balik lagi ke pemilihan sampah itu sendiri untuk bernilai. Pemilahan Ya. lu pemilihan mentang-mentang 2024 ini ya. Ya, jadi harapan kita ya untuk pemerintah juga ini ibarat kata nih ya tadi ya sama juga kayak perpu dan peraturan-peraturan permen-permen manis banget yang baru keluar itu ada prosesnya gitu kan. Nah, di dalam proses itu adalah ibarat anak kan tadi kan, kita tumbuh bersama, kita stimulus. Nah, peran inilah Bang Doner, Bang Ari supaya apa? Menuju Indonesia yang gemerlap. Wih, cocok banget ya. Supaya kita juga di luar negeri ya, maksudnya kayak anak kecil, dia punya cita-cita sebagai tukang sampah itu orang tuanya tuh bangga. Luar negeri mana dulu? Iya, ada luar negeri yang udah ini loh udah maju lah. Negara maju. Negara maju. Kan? Timur kan luar negeri juga. Oh iya benar. Jangan sebut merek, negara plus 26 misalnya gitulah. Kenapa orang tuanya bangga ya? Karena itu sebuah cita-cita yang bagus. Tukang sampah itu kan karena penyebutannya aja yang salah, padahal aslinya kebersihan. Betul. Ya kan? Tukang sampah itu sebenarnya kita. Selain Iya, bagus, kita yang tukang sampah. tapi selain bagus, profitable juga. Nah, Kan itu dulu dia. pernah ada penelitian lapangan, bukan penelitian sih, kan ada student exchange, berarti ini scavenger exchange. Jadi pemulung atau tukang sampah di London tukeran sama tukang sampah di Jakarta. Itu Gokil. ya itu ada ada. Itu BBC kalau nggak salah yang yang nayangin itu, bikin programnya. yang bikin programnya. Ya si tukang sampah dari London ini bingung, kok gue perasaan di London sampai bisa sewa apartemen, bisa makan enak, tidur enak. Oh ini di Jakarta susah amat, mau tidur enak susah, tidurnya harus bareng laler, kayak gitulah. Jadi ya sebenarnya hal itu bisa aja wajar di negara maju karena ada jaminan gitu, ada kepastian. Dan berarti pekerjaan tukang sampah di negara maju itu formal. Mungkin kalau di Indonesia anggapannya masih informal atau masih tabu. Ngapain sih ngurusin sampah? Mungkin lu gini ya, PNS-nya, ibarat PNS-nya di luar negeri itu adalah pengolahan sampah ya? Jadi. Iya kan dinas lingkungan. Enggak, maksudnya ya yang resmi maksudnya. Yang pengelola sampah ini kayak PNS-nya gitu kan? Iya, itu masuknya ke yang bagian-bagian itu. Jadi emang kalau misalkan harapan kita ke sana dan kita percaya bahwa kita akan ke sana. Itulah tugasnya milenial dan Gen Z, ya kan? Harus gitu. Iya kan? Itulah tugas kita semua kayak gitu. Jadi sebenarnya sosialisasi udah mulai, terutama yang tadi gue bilang ya, ke ibu-ibu muda terutama itu udah mulai melek dia untuk pemakaian sampah, masalah pembuangan, pemilahan. Ya, salah lagi gue ingat lagi. Oke. Lanjut nih, gue juga mau nanya. Nah, tadi kan udah bisnis ekonomi sirkularnya. Dan ini ada Bang Ari nih ya kan. Gue pengen tanya nih sama Bang Ari. Nah, gimana sih caranya bedain plastik yang nilai jualnya tuh gede gitu ya kan? Yang ininya gede gitu. Pengen tahu gitu. Nih kan kayak misalkan ini ada yang kayak gini, terus ada kayak kayak gini. Misalkan nih gue kasih contoh ya, gue kasih yang ini deh. Yang kayak gini nih nilainya berapa nih kira-kira yang ini nih? Sebenarnya kalau perihal harga, bos pemulung lebih paham. Oh, lebih paham malah ya. Karena kan tadi udah sempat disinggung juga. Sebenarnya sih emang pengolahan sampah itu kan tahapannya mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan sampai dia pengolahan, terus disposal, pembuangan. Nah kebetulan kalau Ari itu mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pemilahan. Nah sebenarnya tahapan lanjutannya kan kita butuh setor lagi ke pengolah. Nah ini ke bos Doner nih, ya kan. Nah, cuman mungkin kalau tadi kan sempat disinggung juga, sebenarnya yang salah satu primadonanya tadi benar. Oh justru malah ini? Iya, salah satu primadonanya ini sama kardus sih biasanya. Oh kardus. Jadi kan yang sirkular itu bukan cuma plastik, kertas pun juga. Dan tadi kan sempat disinggung, emang itu pasti ada nilai susut. Tapi untuk yang bahan plastik sama kertas, kalau bahan kaleng sama gelas itu nggak ada nilai susut. Betul. Itu udah besi, logam. Ya, logam ya, betul. Logam sama beling, kaca itu nggak ada nilai susut. Oh kalau beling. Cuman memang proses pendauran ulangnya itu ya sebenarnya membutuhkan tenaga yang cukup besar, biaya juga. Jadi ya pasti kalau nilai lebih tinggi jangan kaget karena ada nilai yang harus dikeluarkan juga untuk operasionalnya. Nah tapi tadi kalau untuk kita bicara plastik ini salah satu yang primadona. Mungkin kalau untuk detail harga
Bos Doner lebih paham Ah, naik yes. turunnya, karena kan di kita itu sayangnya tadi benar kata Doner, sampah ini malah masih dianggap itu komoditas karena anggapannya ya jadi bahan baku gitu kan, makanya naik turun. Tapi salah satu faktornya juga di Indonesia itu kan masih ngimpor sampah, masih banyak sampah kiriman dari negara maju, yang mana kualitas pilahannya seringkali kalau yang saya pernah diskusi sama mitra-mitra pemulung, itu emang lebih bagus bos, katanya gitu, lebih bagus hasil pilahannya, hasil barangnya juga. Jadi seringkali pabrik itu lebih tertarik, plus juga harganya nggak beda jauh. Kayak gitu. Jadi itu salah satu tantangan juga sih. Tapi Bahkan mungkin kita detailnya sampah aja impor. Bisa nih ke Bos Doner gimana nih? Perihal harga nih Bos. Perihal Doner. harga, gue soalnya pengen tahu banget nih harganya berapa sih, supaya gue nanti abis dari sini ya, gue pengen cek nih di rumah gue nih kira-kira yang mana nih bisa gue jual nih. Nih, tadi pengen ngomen yang ini nih. Benar tuh kalau tadi proses sampah itu tadi udah benar diceritain sama Mas Ari. Thank you ya. Keren. Ilmunya emang anak SEL. Iya dong. Sia-sia kuliah 2 tahun ya. Terus ya emang Indonesia tuh masih ada impor, tapi ekspor juga ada sebenarnya. Oh. Tapi kita kan ekspor ke negara inisialnya Cina. Cuma itu juga di tahun 2019-an itu mulai dikurangin, bahkan sempat beberapa bulan di stop ekspor. Karena kan pengolahan tadi kan kayak habis pengangkutan, pemilahan, pengolahan. Pengolahan tuh ada beberapa. Pengolahan tahap 1 kan pencacahan aja. Iya. Itu tuh atau biji. Iya. Itu udah beberapa banyak yang diekspor ke Cina. Itu karena di sana juga karena udah overload di stop. Nah, itu jadi sempat menjadi polemik di Indonesia untuk pengolahan sampah plastik dan kardus. Tapi kalau besi masih oke karena banyak perusahaan tanur. Paling trikinya kalau besi itu adalah kualitasnya. Jadi yang depan tuh kualitasnya bagus, yang belakang tapi mereka minta klaimnya yang bagus. Nah, untuk ini sampah plastik, cara kita tahu harga jual atau produk ini kualitasnya apa? Ini di gini. Masya Allah, sampai ada itunya. Di gini nih bunyinya kan kayak tak tak tak. Nah, terus ini kayak lebih dalam kan. Mendelep. Wah, ini kayak bunyi tak tak tak. Ini kayak nyaring. Kayak omelan istri. Ya. Ya curhat dia. Nah, ini jenisnya PS. Polistiren, atau kalau ini HIPS, High Impact Polistiren. Kalau orang lapangan bilangnya impact. Harganya 200 perak per kilo. Oh my god. Ini murah kualitasnya. Tapi memang dia karakteristiknya memang kuat, tahan banting sebenarnya. Tapi dia itu kalau di pengolahan dia nggak bisa dari sisi karakter materialnya itu dia kurang bisa bersatu lagi setelah di recycling. Oh. Makanya murah harganya. Kalau ini PET, ini dia memiliki nilai jual 2,5 untuk 2.500 sampai 3.000. Paling oke itu harga di 38. Itu per kilonya. Ini 200 rupiah? Yoi. Ya Allah, jauh banget. Gitu. Dan kalau sudah dipres ataupun sudah dicaca, itu harga bisa dari 7.000 sampai 9.000. 7.000 sampai ke 6.000 sampai 9.000 paling top. Nah, untuk sampah impor nih kadang suka dikategorikan barang BS. Jadi kayak itu BS itu kayak barang pabrikan. Misalnya pabrik perusahaan AMDK, air minum daerah pengemasan. Nah, itu kan suka ada tuh dia limbah pabriknya. Nah, kualitas impor tuh mirip dengan mereka gitu sebenarnya. Nah, ini jenisnya PP. Oh, lebih duk gitu Iya, ya? bunyinya lebih ini lagi. Nah, ini dia memang didesain bagus untuk makanan. Aman untuk makanan karena nggak gampang terkelupas. Tuh. Dia harganya di 3.000 sampai 4.000. Oh, justru malah ini tinggi juga ya kalau itu? Iya, ini sama tingginya. Nah, ini ada PET galon. Nah, ini juga nih ada bahasan menarik nih. PET itu sebenarnya tidak bagus untuk digunakan terus-menerus. Iya. Karena dia karakteristiknya gampang terkelupas. Nah, kenapa ini PET galon dan ada tulisan BPA free? Nah, dia tuh lebih tahan. Maksudnya lebih tahan tuh dia kayak nggak gampang terkontaminasi gitu. Jadi plastik itu karakteristiknya semua jenis plastik ini kan ngomongin sampah, ngomongin material. Iya. Nah, polimer dia
karakteristiknya tuh plastiknya yang BPA free. BPA free itu dia jadi susah terkontaminasi. Dan segala jenis semua plastik yang kita gunakan itu sebenarnya mudah terkelupas dan terhirup. Makanya ada bahasan mikroplastik. Jadi ketika darah kita dicek, itu pasti ada plastiknya. Nah, itu berkaitan dengan ini jenis-jenisnya. Nah, PETG ini juga harga karena ini jarang, tapi ini kan jarang pengelolaannya. Jadi dia harganya nggak terlalu mahal. Oh gitu. Di 2000. Ada lagi jenis yang paling oke tuh PP Glass. Itu harganya bisa kalau kita jual ke perusahaan ke pengelolaan sampah bisa 7.000. Wah, itu paling tinggi berarti paling tinggi. Ya Terus kokoh aja gitu. Bedain sama listnya. Nih gue jadi ngajarin cara orang cheating ya, tapi jangan dong. bukan ngajarin sebenarnya kayak lebih. Maksudnya lebih. Iya fakta lapangan. Mungkin gue mau educate duit-duit yang ada. Haram. Nggak, tapi terserah kepercayaan masing-masing sih. Kalau lo merasa cheating dari menimbang sampah itu lo merasa pengen dapat duit lebih ya silakan, cuma tanggung akibatnya. Nah, tapi itu ada kualitasnya A dan B. Yang B itu harganya jauh di 2.000. Oh, malah kayak yang ini ya. Yang B itu kayak A, kayak PP Glass tapi yang list tutupnya berwarna. Nggak bening. Jadi kayak harga si ini ya, wadah makanan ini ya, yang di bawahnya dikit. Oh, di bawahnya dikit. Ya. Oh, gitu. Berarti kalau dari harga ya teman-teman tuh yang pertama yaitu yang gelasan, justru pantesan kalau ada acara-acara tuh ya kan, mau ada bom molotov apa segala macam, nggak peduli kalau utuh dilihat tuh ada si gelas-gelas itu. Oh iya, itu emas itu. Itu emas ibaratnya. Itu emas. Wah gila, pantesan ya selama ini gitu kan. Pun kardus, plastik, kayak kertas itu ada sekitar 7 jenis kertas, kayak kertas putih, kardus, HPL, kertas buram dan lain-lain. Kertas warna duplek. Nah, paling kecil di duplek harganya Rp200. Untuk kelas logam itu paling tinggi harga aluminium. Oh, aluminium bahkan ya? Aluminium itu jangan kaget. Sorry, ada yang lebih tinggi. Bukan tembaga ya? Iya, tembaga. Paling ke gue yang jadi bos ya sekarang. Ketahuan nih dulu pas sekolah suka nyolongin kabel di rumah. Gue suka manggilin ini bang nih gitu. Aluminium sekitar 10-15. Harga pabrikan. Maksimal 17. Kalau tembaga bisa sampai 60, pernah sampai 90. Bernilai tinggi asal pemilahannya, terus juga tergantung dari tadi jenisnya, pengolahannya, banyak sedikitnya ternyata mempengaruhi ya. Betul. Dari primadona itu sendiri, tapi pemenangnya jatuh kepada yang gelas grade A. So harus di garis bawah ya, grade A. Jangan sampai salah. Terus habis ini langsung semuanya langsung grade A loh. Habis arisan dikumpulin sendiri gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Jadi kan kita kayak jadi gampang ya, lebih gampang ya. lebih enak. Lebih gampang gitu kan. Nah, terus kalau dari tadi ya nilainya sudah, bisnisnya ada. Nah, kira-kira nih kasih tahu dong bisik-bisik tetangga nih, gue juga pengen tahu. Menjanjikan gak sih bisnis tentang pengolahan sampah ini? Boleh dari bos dulu lah, bos. Pemulung dulu lah nih Bang Doner. Menjanjikan gak sih sebenarnya? langsung keluarin aja. Jadi gini, kalau mau dibilang menjanjikan potensinya cukup. Karena omsetnya itu cukup besar. Berapa tuh? Sebutin dong omset. Dulu gue masih zaman kuliah, masih kuliah, masih belum serius. Itu per bulan di zaman gue tingkat 1 kuliah 60-100 per bulan. Apaan? 60 omset apaan? 60 juta. Itu masih belum serius. Itu dan kapasitasnya masih kecil. Wow. Tapi susut operasionalnya besar, jujur aja. Oh, tadi yang karena cheating Iya. Jadi kalau mau ditanya profitnya nggak profit, cuma nutup untuk operasional doang. Karena cheating. Padahal omsetnya gede banget ya. Iya. Wow. Kalau kena pajak besar, tapi padahal tolong ya jangan dulu ya. Lihat dulu lah prosesnya. Jangan dikenain pajak gitu. Iya. Jadi tapi sebenarnya menurut gue gini, satu potensi memang besar, tapi gue jujur aja, maksudnya kita tuh kayak butuh regulasi yang jelas supaya ibaratnya ya satu dari orang yang bawa sampah ini enggak dan orang yang ngerti sampah tuh mereka tidak melakukan cheating gitu loh. Ya. Jadi biar
Kayak tadi gue bilang misalnya 100 juta, itu susutnya aja tuh bisa sampai 30 sampai 40 juta sendiri. Ya Allah. Belum gue beli barang, belum gue operasional. Kebayang. Itu. Dan mungkin tadi ngendak lanjutin dikit ke Bang Ari, memang benar sampah itu istilahnya kalau gue ngobrol sama orang kementerian, sampah itu yang punya daerah. Atau dinas, iya kewenangan di daerah, di dinas. Jadi memang kayak sentralisasi kebijakan, desentralisasi pelaksanaan. Tapi menurut gue sorry to say, I must to say anjay. Milenial banget. Gen Z nih. Jaksel ya. Kalau ini udah milenial Gen Z Jaksel. Betul emang Depok kamu deket Jaksel sih. Cipratan ya? Iya Cipratan. Nah, perbatasan. Kayak pemerintah tuh nggak berani ngambil resiko. Mereka play safe, bermain aman, nggak berani mengambil resiko untuk buat kebijakan atau install sistem pengolahan sampah yang baru, end to end, buat recycling center, buat ekosistemnya. Mereka lebih senang dengan skema yang lama, yaitu dengan landfill atau TPA, tempat pembuangan akhir. Padahal itu TPA juga beresiko. Berapa tahun lagi tuh udah akan penuh. Bahkan kan kenapa itu sampai ada TPA di Nambo? Wah, gue sebut nama daerah. Gak apa-apa ya. Tapi bener kan? Depannya kan ada. Mungkin orang baru tahu apa sih Nambo. Oh iya, jadi Nambo selain stasiun baru yang baru ada TPA. Ada TPA juga di sana. Nah, itu TPA untuk penempatan Jabodetabek yang baru. Tapi kenapa why lu malah buka itu malah gitu. bukan Nambo. Kenapa nggak buat recycling center di kecamatan-kecamatan terus kerjasama sama kayak Bang Ari ini PT Aku. Jadi kan PT Aku yang melakukan mobilisasi ya. Udah masuk recycling center di kecamatan nih kan kecamatan. Terus buat karena pasti kok nggak jauh-jauh dari keluhan masyarakat, bau bla bla bla. Tapi bau itu sebenarnya bisa diatasi dengan sistem pengolahan dan pemilahan yang benar. Benar banget. Gitu. Nah, jadi tuh tadi ya ternyata gue kaget banget omsetnya ratusan cuy. Pindah apa nih kita? Tapi di balik itu semua ternyata masih banyak banget tantangan, ibarat kayak gunung es ya, yang bawahnya tuh gitu ya, yang nggak kelihatan yang ini nih, yang jadinya orang salah kaprah ya kan. Nah, cocok banget nih tadi masukan sebenarnya dari Bang Doner untuk siapa? Ya ini nanti kalau mau pemilu bawa aja isu ini. Ntar bisa dipilih sama masyarakatnya jadinya. Kalau butuh staf ahli kabari. Boleh tim sesnya ya? Ya boleh. Nah kalau misalkan dari Bang Ari sendiri kan, karena Bang Ari tuh udah PT ya justru ya. Nah kita pengen tahu nih, udah PT loh ya kan. Apalagi kalau udah PT orang kan mikirnya wow gitu. Kira-kira berapa nih? Bener juga. Omset ya? Iya omset dong. Bersih juga boleh. Omset aja, omset. Omset. Omset yang saya tahu sih ya, yang saya kisaran. Kalau di atas 500 sih ada. 5 juta? Iya. Ya Allah, setengah M. Iya. Ya Allah, sampai merinding. Tapi itu emang balik lagi kan, karena kan kita sistemnya B2B kan. Ya keuntungan kita ya karena B2B satu, intinya profesional itu profesional. Ya kalau kita bisa naikin klien kita, yaitu profitnya pun juga akan ikut. Cuman memang karena kan kita juga milah, yang mana juga kita ngoper ke bos-bos pemulung kayak Doner, jadi itu cukup berpengaruh ke bioperasional. Kalau misalnya lagi harga bagus, ya itu bisa jadi kita surplus atau bahasanya tuh tos-tosan sama bioperasional. Tapi kalau harga lagi turun, ya bisa jadi kita minus atau masih tos-tosan juga. Tapi seringnya minus sih kalau harganya lagi turun gitu. Jadi ngaruh banget ya? Cukup berpengaruh kayak gitu sih. Wow, ternyata kalau udah jadi PT omsetnya bisa 500, buka lowongan pekerjaan. Tapi betulnya gini, sorry gue potong. Tapi gini, kalau ngomongin circular economy itu biasanya berkaitan dengan bisnis yang padat karya. Kita nggak memungkiri itu, ya nggak sih? Dan padat karya, padat modal sebenarnya nomor 2 dalam bisnis. Tapi salah satu turunnya itu adalah padat di operasional, cost operasional cost-nya. Dia mungkin 500 juta tapi itu operasional cost-nya tinggi banget. Betul, pasti. Berapa armada?
kurang lebih ada yang sekelas dump truck, kita ada 12 sampai 15. Wah, itu dalam kakaknya sekian, Iya. pegawainya sekian, Iya. gitu. Ya Jadi bisa dihitung sendiri. Iya. Wah, gue jadi ngitungin rezeki dia kan. Cuma intinya gini, maksudnya ya emang ini bisnisnya kelihatannya Iya. profitable dan Bagus. seksi, menarik, ekonomi sirkular dapat bla bla bla, tapi ya itu masih banyak aspek yang Tadi ya. itu masih banyak aspek cuak-cuak sih yang bisa disolusikan gitu. Jadi ya untuk membuat kita tuh lebih hidup lagi gitu. Iya. Masa kita kan juga pengen ya jadi Steve Jobs, jadi Bill Gates Miliuner Indonesia gitu gitu, kan, tapi dari miliuner. sampah gitu. Dan ya biar Indonesia maju lah. Masa betul. negara apa ke luar mulu, kita tuh juga pengen gitu loh. Ya, Kita sebentar juga lagi, jadi tenang, tokoh. sebentar lagi, Pengen, iya gitu loh. Sebentar lagi ini akan terjadi, amin. 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 Allah. Jadi tadi kan fenomena kayak gunung es juga kan. Jadi ya emang kan orang pasti akan kalau udah masuk bisnis nanya omset. Betul. Tapi di balik itu semua ya pasti ada lika-likunya ya, Betul, nggak betul. serta-merta langsung seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa ekonomi sirkular itu bisa banget dengan tadi ngambil ranah sampah. Kenapa enggak? Kayak gitu. Karena ya itu ada nilainya. Apalagi regulasinya sudah jelas, ya kan? Wah, udah deh. Langsung pada pindah jurusan nanti di UI langsung buka jurusan baru, ya kan? Jurusan di apa tuh namanya teknik dan lingkungan ada bawahnya lagi tuh ntar. Ada. Teknik lingkungan Emang sih udah udah ada. Iya kan teknik lingkungan terus bawahnya lagi Oh, khusus Ada, tentang udah ada. sampah. Udah. Ada. Itu Limbah jurusan padat. jurusan apa peminatan? Peminatan. Iya, belum. Ini jurusan. Oh, jurusan. Iya. Ada. Jadi jurusannya langsung pasti. Jadi langsung gitu emang khusus on gitu ya. Ini dosen tamunya. Oh, ini dosen Wah. tamu. Baru ini prakteknya suruh ke lapak ya. Nih silakan pilih. Jadi tuh tadi ya gue ngutip juga dari Bang Doner, ya jadinya ya jadi seksi ya ternyata gitu ya. Nah, sampai juga di penghujung waktu kita dari udah bincang-bincang sama Bang Ari, Bang Doner yang sungguh sangat luar biasa. Gue juga terakhir nih kita pengen denger dari pesannya nih dari Bang Doner, Bang Ari tentang boleh tentang masalah ekonomi sirkular, boleh tentang peluang olah usaha. sampah apapun itu, biar masyarakat sendiri nih jadi lebih melek gitu ya. Oke. Kalau dari saya mungkin tadi sedikit nambahin tentang peluang usaha kali ya, peluang usaha dari sampah. Jadi kalau misalnya kalian yang udah melek banget tentang sampah, ekosistem sampah di Jabodetabek atau kota-kota besar khususnya, ataupun yang belum melek, dari hasil pengamatan saya, itu sih sebenarnya bos-bos pemulung kayak bos Doner nih, itu sebenarnya udah banyak. Yang jadi seringkali kendala memang terusannya nih, yaitu si pengolah lanjutannya lagi. Nah itu misalnya kita bisa gak sih buat misalnya dari biji plastik itu tanpa harus diekspor, kita bisa olah sendiri gak sih? Nah itu pelakunya udah banyak apa belum? Yang saya temuin sih belum banyak soalnya. Yang saya tahu Begitupun juga. dengan produk lainnya ya, karena kan tadi circular economy itu ya salah satu apa komponennya kan sampah. Sampah itu kan bukan hanya plastik ya, ada juga kertas, ada juga logam, dan ada juga yang persentase lebih besar itu organik food waste. Nah itu pelaku saya masih sedikit yang swasta. Pun pemerintah sendiri juga masih kewalahan buat menangani itu. Dan kita juga jangan sampai tertutup mata sirkular ekonomi ini hanya plastik ataupun kertas, karena persentase barang-barang tadi tuh itu kalau dari 100% misalnya di dalam angkutan sampah itu paling cuma 10-15%. Misalnya udah kita pilah-pilah, Masih dikit banget ya. dikit banget. Dan yang beneran bisa diolahnya lagi itu dari 15% paling 9% atau 10% lah. Itu paling tinggi. Nah, jadi sebenarnya masih banyak PR gitu kalau kita ngomonginnya sampah. Nah, tapi kalau kita mau mencoba berkecimpung di usaha yang berbau sirkular ekonomi, intinya masih banyak peluang sih di situ. Bukan hanya plastik, bukan hanya kertas, dan bukan hanya tahapan dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan pengolahan yang tadi jadi biji plastik atau gimana, bisa jadi kita ambil posisi di pengolahan lanjutannya lagi, yang mana itu bisa diterima di masyarakat, kayak gitu sih. Itu sih.
Semoga cukup. Wow, jadi ajakan ya lebih Iya. bener-bener nih mau jadi presiden milenial. Udah ada kan presiden milenial. Kita ini jamil ya. Jadi ajakan ya, jadi dari kuliah juga bisa kalau udah tertarik nih bisa jadi satu nilai bahwa udah aja lanjutin, ngapain malah jadi kayak hobi doang, udah ya seriusan jadi bisnis, kenapa enggak, karena peluangnya tuh masih banyak, tenang aja. Jadi saingan juga masih dikit ya, masih ada lah, oke lah itu bisa lah. Sama kuncinya selama manusia masih nyampah, ini usaha nggak bakal mati sih. Wah itu. Itu. Selama manusia masih ada sampahnya, Iya. selama itu pula bisnisnya berjalan. Betul. Itu sangat-sangat gampang. Karena teorinya. Karena ya secara teori sampai sekarang ada fakta realitanya masih nyampang, gue juga termasuk. Oke, sekarang ke closing statement dari Bang Donar. Apa ya? Gua di sampah itu menemukan kehidupan. Makanya sampah akan tetap menjadi sampah kalau lu nggak melakukan pemilahan. Ini tuh sebenarnya konsep kehidupan. Lu nggak akan berguna kalau lu nggak memilah diri lu yang buruk mana yang jelek mana. Kalau lu bisa memilah yang baik dalam diri lu, lu akan menjadi bernilai, value lu naik. Kalau lu nggak berhasil itu, lu akan tetap menjadi sampah, nggak bernilai. Kalau lu bisa buang yang jelek, naikin value lu dinaikin, diri lu yang bagus lu okein, lu tingkatkan, nilai lu naik, lu akan punya nilai untuk diri lu dan orang sekeliling lu. Wih, mantap banget, keren banget ya, gue langsung terinspirasi gitu ya kan. Kalau misalkan sampah ya tetap jadi sampah kalau lo nggak pilah. Iya sih. Isi otak juga kalau kita nggak dipilih. Kalau misalkan kagak positif ya kan, akan jadi negatif ya kan. Jadi selama itu positif, baik, ya selama itu pula lu akan mendapatkan manfaatnya dan kebaikan itu sendiri ya kan. Mantap banget nih. Sekali lagi makasih banyak buat Bang Donar, Bang Ari. Sama-sama. Dan kita akan bahas lagi yang lain-lain lagi di Tilok. Jadi sampai jumpa di Tilok selanjutnya. Dadah. Dadah.